Human capital ini mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki, baik dalam dirinya, dalam lingkungan perusahaannya, maupun dalam lingkungan eksternalnya, menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk kesuksesan UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini akan membahas tentang suksesnya UMKM berdasarkan hasil riset Anis Omri dari Tunisia. Sahabat muda, hasil riset ini didasarkan kepada 228 UMKM yang ada di Tunisia. Ada 4 faktor berdasarkan hasil riset seorang Anis Omri ini dari Tunisia yang membuat UMKM itu bisa berkembang dengan baik. Yang pertama adalah modal manusia, human capital. Sahabat muda, seorang human capital yang bagus itu mampu menemukan peluang bisnis yang tidak terlihat oleh orang lain. Dan dia mampu memanfaatkan peluang bisnis ini. Dia memiliki pandangan yang cukup luas karena pendidikannya mungkin lebih baik, pengalamannya juga lebih banyak. Maka dia mampu membaca peluang bisnis yang orang lain tidak mampu melihatnya. Kelebihan ini tidak hanya mampu menangkap peluang, dia mampu juga mengorganisir peluang itu menjadi sebuah perencanaan yang baik. Tidak hanya peluang saja, sahabat muda. Dia juga mampu memplanning, merencanakan peluang bisnis ini serta mengorganisir menjadi sebuah peluang yang bermanfaat. Bahkan sahabat muda, human capital ini mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki, baik dalam dirinya, dalam lingkungan perusahaannya, maupun dalam lingkungan eksternalnya, menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk kesuksesan UMKM, untuk kesuksesan bisnis. Sahabat muda, banyak hasil-hasil riset yang mengatakan bahwa kesuksesan sebuah organisasi, kesuksesan sebuah negara, kesuksesan sebuah bisnis tergantung manpower yang menjalankannya, tergantung manusianya yang menjalankannya, tergantung human capital. Nah, ternyata di Tunisia ini faktor utama yang membuat bisnis UMKM itu sukses adalah faktor human capitalnya. Semakin tinggi human capitalnya, semakin bagus human capital ini, semakin berkualitas manusianya, semakin tinggi pula pertumbuhan UMKM-nya. Faktor kedua adalah social capital. Apa itu social capital? Social capital ini adalah modal sosial. Dia memiliki jaringan yang luas. Dia memiliki teman yang banyak. Dia memiliki jaringan yang bisa dimanfaatkan untuk kesuksesan bisnisnya. Jadi selain dia memang memiliki kemampuan yang bagus, memiliki intelektual yang bagus, tapi dia juga memiliki jaringan sosial yang bisa dimanfaatkan untuk kesuksesan bisnisnya. Sahabat muda, kemampuan sosial kapital ini membuat dia mampu mendapatkan sumber daya yang efektif dan efisien. Sumber daya yang bagus tetapi efisien. Sumber daya yang mampu membuat usahanya menjadi tumbuh dengan baik. Bahkan jaringan sosial yang dia miliki mampu membuat bisnisnya itu menjadi lebih besar. Yang ketiga adalah financial capital. Sahabat muda, suksesnya bisnis itu tentu butuh pendanaan, butuh finansial, run out of cash, nggak ada duit, nggak jalan. Sahabat muda, modal keuangan ini dibutuhkan oleh seorang manajer, oleh seorang pelaku pengelola UMKM agar bisa tumbuh berkembang. Bagaimana dia memanfaatkan sumber dana keuangan dari internal maupun eksternal menjadi sumber pendanaan yang efektif. Bisnis itu butuh biaya operasional. Maka financial capital ini akan dibutuhkan agar operasional perusahaan berjalan dengan tepat, berjalan dengan baik. Dengan financial capital ini, pengembangan usaha menjadi lebih cepat. Karena dia itu tidak ada masalah dengan keuangan. Coba bayangkan kalau kita mau bisnis bahan baku telat. Kita nggak bisa bayar karyawan. Kita tidak bisa membayar biaya-biaya operasional yang dibutuhkan.
Bisa semuanya menjadi lambat, bisa semuanya menjadi tidak efektif. Sahabat muda, financial capital adalah faktor ketiga yang dibutuhkan agar UMKM itu menjadi tumbuh berkembang. Beberapa waktu Indonesia termasuk dunia mengalami pandemi COVID. Luar biasa kondisi keuangan yang dimiliki oleh UMKM. Bersyukur UMKM diberi pembiayaan, diberi kepedulian baik dari pemerintah maupun dari pihak manapun. Beruntung UMKM kita mendapatkan beberapa keringanan, beberapa fasilitas di bidang finansial ini. Sebab nggak ada duit nggak jalan. Dengan pembiayaan ini, maka pertumbuhan bisnis itu menjadi lebih lancar. Dan faktor yang terakhir adalah keterampilan entrepreneurship dan inovasi. Sahabat muda, keterampilan inovasi, keterampilan kemampuan mengelola sebuah bisnis sangat dibutuhkan agar perusahaannya berjalan dengan bagus. Pertumbuhan sebuah UMKM harus memiliki kreativitas, harus memiliki inovasi. Karena di beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas pentingnya sebuah kreativitas dan inovasi. Karena kreativitas membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang lain. Oleh karena itu, keterampilan entrepreneurship dan keterampilan kreativitas inovasi ini menjadi faktor penting agar UMKM itu sukses dan tumbuh berkembang. Sahabat muda, penelitian Indonesia ini akan semakin lengkap kalau ditambah dengan hasil penelitian seorang Paul dari Inggris. Apa yang dilakukan seorang Paul dari Inggris agar UMKM tumbuh berkembang? Dia menambahkan satu lagi yang bernama external advisor. Apa itu? Seorang penasehat dari pihak eksternal di dalam bisnis. Sahabat muda, ternyata di Inggris itu peranan advisor atau semacam penasehat bisnis dari eksternal itu berperan penting dalam kesuksesan UMKM. Bagaimana tidak? Advisor di sana berperan sebagai apa yang harus dilakukan. Bisa memberikan advice di bidang ide bisnis. Bisa memberikan advice di bidang perencanaan bisnis yang detail. Bisa memberikan semacam advice bisnis di bidang jaringan sosial. Bisa memberikan advice bidang keuangannya, bisa memberikan advice di bidang lain-lainnya yang dibutuhkan untuk kesuksesan UMKM. Sahabat muda, kalau penelitian UMKM di Inggris ini dijadikan tambahan terhadap penelitian yang dilakukan oleh teman kita di Indonesia, akan menjadi sebuah faktor yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena ternyata external advisor ini memiliki pengalaman yang baik. Kalau di Indonesia namanya semacam konsultan bisnis. Konsultan yang berpengalaman itu dia tahu ide yang bagus untuk dibisniskan itu apa. Perencanaan yang baik yang bagaimana. Mengorganisir sumber daya yang ada seperti apa. Melakukan pengendalian bisnis yang bagaimana. Seorang external advisor ini, seorang konsultan ini penting bagi pertumbuhan UMKM. Sahabat muda, mungkin kalau kita masih memiliki pendanaan yang terbatas, seorang konsultan ini sifatnya agak tambahan. Tetapi kalau kita punya rekanan, punya partner, punya jaringan sosial yang memiliki kemampuan yang lebih sebagai konsultan bisnis, itu akan menambah kuat dari suksesnya UMKM yang kita miliki. Jadi penelitian Paul di Inggris ini yang meletakkan sebagai konsultan bisnis atau external advisor ini memberikan kelengkapan agar bisnis itu tumbuh berkembang. Oke sahabat muda, semoga tambahan riset dari Inggris ini menambah kekuatan UMKM kita. Semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.